Kata Pak Fanani, Dek, Dezar kasih di depan teras rumahnya di samping masjid. Apa Pak? Pak Sahal, kenapa? Begini, saya ini 10 tahun sudah mengopeni pondok, dari yang pondok hampir mati, terus saya dipanggil dari Sidoarjo, dari Siwalan Manji, dan saya meneruskan pondok ini, pondok bapak kita yang ditinggal oleh bapak kita Santoso Anom Besari tahun 26 meninggal. Saya teruskan pondok ini, alhamdulillah berjalan. Ada tarbiyatul atfal, ya, ada tarbiyatul muallimin, muallimat, sulamul muallimin, sulamul muallimat, dan punya cabang-cabang, punya alumni-alumni yang mendirikan serupa dengan pondok kita ini. Sekarang kalian pulang dari mana-mana, belajar mana-mana, saya ingin kalian juga memberikan sesuatu buat pondok ini. Apa yang kita buat, atau apa yang kita bangun kembali, apa yang kita teruskan dari pondok ini. Kalian sudah belajar di mana-mana. Karena ini kamu sudah di Sumatera lama, mana-mana, di Muhammadiyah, Jarkasi, kamu juga pondok-pondok mana semuanya. Ayo, apalagi yang harus kita besarkan dari pondok ini? Pak Fanani dengan santai dia bicara, tahun 36. Nggih, Pak Sahal. Pondok ini Masya Allah, santrinya sudah banyak, punya alumni-alumni yang juga mendirikan pondok-pondok serupa dengan pondok kita Gontor ini, yang pada tahun 26 tempoh hari tidak kita terpikirkan karena hampir mati ditinggal oleh ayahanda kita Santoso Anom Besari. Nah, jadi sekarang nggak perlu lagi, apalagi yang mau ditambah. Kita teruskan saja apa adanya, seperti ini sudah bagus. Ya, kita perbaiki, apa misalnya ada kurang kelas, kurang apa, kita tambah. Gitu. Pak Sahal terus melihat mendengar itu, enggak. Kalau cuma itu enggak. Apa Zar? Nanya ke Pak Zar kasih. Ya Mas, saya kira ya memang begitu. Tapi mungkin nanti kita perlu menambah kurikulum, menambah apa, kata Pak Zar kasih. Atau kita perbaiki beberapa hal yang terkait dengan pengajaran, pendidikan pengajaran. Enggak. Pak Sahal juga ngotot enggak. Harus ada yang lain, yang baru, yang mendasar, yang membuat pondok ini lebih dari yang lain. Maka setelah itu Pak Zainuddin Fanani, maka Pak Zainuddin Fanani bilang, kalau begitu gini Mas, ini biarkan terus berjalan, jangan sampai mati. Kita membuat yang baru, yang belum pernah ada. Baru Pak Sahal mencengkram gitu. Apa itu? Kita lihat anak-anak kita ini kan tamat-tamat PAUD, tamat-tamat ibtidaiyah atau sanawiyah. Kita harus melihat setelah ini mereka harus belajar kemana lagi untuk melanjutkan studinya, belajar lagi kemudian. Iya, tapi apa dan di mana? Pak Fanani langsung mengatakan begitu. Begini Mas, saya punya ide tentang pendidikan, tentang pembangunan manusia. Saya membuat buku berjudul Pedoman Pendidikan Modern. Isinya adalah integralitas pendidikan manusia. Apa? Integralitas pendidikan manusia. Dan pendidikan integralitas pendidikan manusia ini kita sudah uji cobakan. Oh ini yang mau uji cobakan Pak Zar kasih.
Ketika saya ajak ke Sumatera, saya ajak, dan dia diminta oleh Mahmud Yunus untuk mendirikan pondoknya di Sipirok, Padang Sidempuan. Apa itu? Sebuah lembaga pendidikan yang membangun manusia, sehingga manusia ini bisa menjadi manusia yang hampir sempurna. Kata Pak Fanani, yo opo iku, gak ngerti aku pasal. Begini pasal, ada 3 pokok pendidikan manusia. Pertama, pendidikan manusia itu pertama, madrasatul ula al-bait. Bait, apa bait itu? Rumah. Gurunya adalah bapak dan ibu. Ini penting, kalian harus tahu. Bapak dan ibu. Nah, pendidikan pertama atau rumah ini amat penting. Karena apa? Yang dididik, yang diasah, yang dihajar, yang dipoles, itu adalah ruh dan jiwanya anak-anak kita. Ruh itu menghasilkan budi pekerti, akhlakul karim, diasah. Ruh dan jiwa kita diasah menjadi budi pekerti. Jiwa pun diasah menjadi budi bahasa. Orang berakhlakul karimah pasti budi bahasanya baik, betul, sopan santun, gak pernah ngomong kasar, anjing lu bangsat, anjing, gak pernah gitu, gak pernah. Astagfirullah, istighfar ya akhi, subhanallah, alhamdulillah, yuk. Astagfirullah. Iya Bu, baik Bapak. Silakan Pak, silakan minum dulu. Sopan santun, berbudi bahasa, bahasanya baik. Akhlakul karimah, budi pekerti. Budi pekerti itu ya menghasilkan akhlakul karimah. Di rumah, rumah itu menghasilkan pendidikan ruh dan jiwa. Ada satu lagi, pendidikan jasmani. Anak-anak kita, pasti anak-anak kita umur-umur segini nih, pasti ibunya cerewet, bapaknya cerewet. Nah, jangan main maghrib-maghrib pulang mandi. Betul? Pagi-pagi bangun dan sholat subuh, ayo bangun sholat subuh. Habis itu mandi. Jangan lupa sikat gigi. Pulang dari luar dari sekolah pakai baju, buka bajunya, buka sepatunya, ayo mandi. Ganti baju yang bersih, betul? Ganti sarung, sholat, ayo. Ayo pagi-pagi sebelum itu hari Ahad atau hari Sabtu olahraga yuk biar sehat badannya, biar kuat. Anak kita ya di situ ada kursus pencaksilat, kamu masuk sana biar hebat, biar kuat. Wah, diajarnya anaknya pencaksilat, ada yang karate, ada yang kungfu, ada yang wushu dan sebagainya, taekwondo, judo dan sebagainya. Anak-anak kita dijadikannya anak itu anak-anak yang berjasmani kuat, berbadan sehat. Setelah dia memiliki budi pekerti, budi bahasa dan budi pekerti, memiliki budi yang tinggi, berbudi tinggi, berbadan sehat, itu hasil pendidikan rumah al-bait. Setelah ruh dan jiwanya diasah, menghasilkan akhlakul karimah, berbudi tinggi atau berbudi pekerti dan berbudi bahasa, badannya sehat, berbadan sehat. Setelah itu apa? Anak itu dilempar ke sekolah madrasatus tsani, hiya al-madrasah, sekolahan. Di sekolahlah yang diasah bukan lagi ruh dan jiwa dan jasmaninya, tidak. Apa yang diasah, yang dipoles? Akal pikiran, nalarnya, otaknya, kognitifnya diasah. The second school is that is school. Siapa yang mengasah? Gurunya. Supaya apa? Berpengetahuan luas. Diisi otaknya agar berpengetahuan luas.
That is the second school. And then the third school, sekolah ketiga, madrasatus salis, hiya al-ijtimaiyah, society, social touch, social communication, social hub. Apa itu? Bagaimana berhubungan dengan manusia, bagaimana beradaptasi, bagaimana kita saling asih dan asuh, bagaimana bisa merasakan menjadi orang kalah dan menjadi orang menang, bagaimana menjadi seorang pemimpin juga bisa menjadi seorang yang dipimpin, bagaimana kita bertanding sepak bola Putra Remaja Darussalam, Dharmajaya, Meteor di lapangan berkelahi pula. Karena wasitnya curang, dikejar-kejar sama Pak Ahmad Thohid, dipentung kepalanya si Azhar itu, peng, pakai payung. Begitu bel bunyi teng-teng, teng-teng, semua berlari menuju masjid. Sudah lupa apa yang terjadi barusan di lapangan. Teng-teng, kembali turun dari masjid ke mat'am, ke matbah. Makan bersama, sudah lupa lagi tuh apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana kita beradaptasi, how to communicate to the people, bagaimana berhadapan dengan orang yang lebih tua, bagaimana berhadapan dengan musuh, bagaimana berhadapan dengan kawan, dengan saudara, dengan keluarga, bagaimana menjadi orang yang kreatif, menjadi seorang leader, dididik dalam pramuka, menjadi manusia-manusia yang bebas dari penjajahan, bebas dari ketidakadilan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kefakiran, bebas dari kebodohan. Itu disampaikan Pak Fanani kepada 3 pokok pendidikan manusia ini, menghasilkan berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikir. Maka 3 pokok pendidikan ini kita integralkan, Pak Sahal. Integralkan itu diapakan? Disatukan, dijadikan satu tempat, satu masa, satu bahasa, dilihat, diayomi, dituntun dari jam ke jam, dari makan ke makan, dari tidur ke tidur, dari belajar ke belajar, dari main ke main, dari apa lagi, dari kelapangan ke lapangan, ya, dari kelas ke kelas. 24 jam kita tuntun anak-anak ini, kita didik seperti di rumah. Maka kita buat asrama, kita masukkan dalam asrama, kita taruh di sana guru-guru atau mudabir agar mereka menjadi orang tuanya. Kita didik mereka, kita kerjakan bagaimana mereka bisa berbahasa yang baik, sopan santun, berakhlakul karimah. Kita tambah bahasa mereka, tidak hanya bahasa Indonesia dan Jawa, kita tambah dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di kelas kita isi mereka dengan ilmu pengetahuan apapun agar mereka berpengetahuan yang luas. Nanti setelah kursus sore kita bebaskan, terserah mau main badminton, mau di klub mana, mau apa. Ada muhadharah, kita ajarkan pidato, kita ajarkan pramuka agar dia kreatif segala macam. Itulah pendidikan manusia. Kita membentuk manusia ini, Pak Sahal, menjadikan mereka manusia-manusia yang kelak nanti kalau Indonesia merdeka, mereka akan mengisi kemerdekaan itu. Indonesia belum merdeka, itu tahun 30 baru ngobrol-ngobrol ini. Iya, harusnya dicontohin nih Pak Sahal itu, Pak Sahal sama Pak siapa? Pak Sahal sama Pak Fanani benar kasih biasanya kelompok gitu. Tadi asem menurut gua. Alvan Bapak. Korek. Gontor tapi anyang. Korek. Jadi kopi. 3 pokok pendidikan dijadikan satu, dan gak lama-lama, hanya 6 tahun. Coba, saudara-saudaraku, kita KMI hanya 6 tahun. 6 tahun itu kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, betul?
6 tahun itu adalah umur usia kita sedang nakal-nakalnya, sedang puber-pubernya. Kalau disebut dalam buku Talib Darul Murahaqah, betul? Yang sedang berkembang. Kalau anak-anak sekarang yang main motor-motoran, yang main tawur-tawuran, pakai kelewang, pakai celurit, itu pasti anak SMP SMA. Gak mungkin anak SD. Gak mungkin anak tamat SMA yang kuliah. Dia udah pikir gimana cari kerja, gimana cari bini. Gak mau dia mati berjumpa. Tapi anak SMP SMA itu masih sombong. Nih gua nih hebat, pakai motor kebut-kebutan. Betul? Umur segitu digontor, dijadikan satu. Pendidikan rumahnya, pendidikan sekolahnya, pendidikan sosialnya. Belum pernah ada di dunia lembaga pendidikan seperti itu di dunia. Saya sudah melakukan penelitian itu di Belanda. Jadi pemikiran ini adalah pikiran genuine yang amat sangat dahsyat. Belanda nggak pernah bikin begitu, takut. Ya kan, bahkan pribumi nggak boleh sekolah di Belanda, sekolah-sekolah Belanda. Betul? Taman Siswa Budi Utomo nggak bikin begitu, dia bikin sekolah buat anak negeri bilangnya, tapi sebetulnya buat anak-anaknya para pejabat Belanda. Karena nggak diajarkan itu di situ tuh mahfuzat, tafsir hadis nggak diajarkan. Seakan-akan Indonesia ini bukan Muslim gitu aja. Muhammadiyah baru mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang bisa mengerti tentang Islam, tapi tidak membentuk manusia. Mengajarkan anak-anak iya, ada SMP, ada SMA Muhammadiyah, tapi tidak menjadikan manusia itu menjadi manusia yang kamil, sempurna. Manusia yang seperti apa? Manusia yang seperti apa yang dididik di kantor itu? Manusia yang seperti apa? Manusia yang menjadikan seperti apa? Di pertanyaan yang tadi Pak awal kita jawab sekarang. Manusia yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan. Kalau kita jabarkan berbudi tinggi itu ada dua, berbudi pekerti dan berbudi bahasa. Berbudi pekerti adalah akhlakul karimah, berbudi bahasa sopan santun. Ditambah lagi dengan jasmani yang sehat, berbadan sehat. Itu sekolahan rumah, itu rumah. Terus sekolahan yang kedua adalah sekolahan berpikir, berpengetahuan luas. Guru yang ngisi. Saudara-saudaraku, ini udah saya lapar bener ya. Tahun 36 itu ya. Terus Pak Sahal, Pak Nani bilang, jadi Mas ini nanti kalau anak-anak itu kita didik seperti ini, kita membentuk seperti ini, maka nanti ketika Indonesia merdeka, anak-anak kita lah yang akan mengisi kemerdekaan itu. Jadi visinya jauh ke depan. Indonesia nggak ketahuan kapan merdekanya. Ini tahun 36. Nggak tahu kan Indonesia merdeka tahun 45, belum tahu kan. Tapi beliau sudah berpikir seperti itu. Maka Pak Sahal berdiri. Ya wes, saiki bubar sesok awan-awan ngumpul meneh. Habis subuh kita ngumpul lagi di sini bertiga, ya. Bubarlah mereka bertiga. Besok subuhnya Pak Panani sudah duduk di sini, Pak Zar di sini, Pak Sahal masih kosong. Pak Sahal keluar dari kamarnya, pakai sarung. Tuh, gue tekor kok. Sambil duduk begini, terus beliau begini. Ayo dek, bondo bau pikir, lek perlu sanyawa nih. Disitulah kata-kata itu keluar. Tahun 36 Pak Sahal itu, ayo harta benda, Ki, sini Ki. Dari tadi gue gak diboto-boto nih. Apa katanya tadi Pak Sahal? Bondo bau pikir lek perlu sanyawane pisan. Apa? Harta benda ini hirit juga. Tahun berapa ya hirit? 2018. Ada Tilmizu semua.
Aku asogir atau pintu itu. Dia cicit gue. Nah jadi Pak Sahal melontarkan kata-kata itu. Ayo, bondo bau pikir lek perlu sak Jawa nih. Kita persembahkan, kita bangun apa yang disebutkan kemarin itu. Itulah Traktat Trimurti pertama. Kesepakatan Trimurti untuk membangun sesuatu yang baru, yang kita sebut Trimurti hari ini. Karena disitulah mereka berjanji bodoh atau benda, bau, tenaga, pikiran, dan sekaligus nyawa kita persembahkan untuk meneruskan pondok ini dan membangun pondok ini yang lebih besar lagi dan menjadikan manusia-manusia Indonesia akan mengisi nanti kemerdekaan itu dari Gontor. Ini visi yang luar biasa. Inilah Traktat Trimurti. Traktat itu adalah perjanjian, treaty, Madinah Treaty, ya, Piagam Madinah. Ini Piagam Trimurti bertiga dia sepakat. Maka kalau saya sampai ke nyawa sekalipun, antum harus pikir, nyawa sekalipun mereka mengatakan, nyawa sekalipun kita persembahkan, maka nyawa ketiga orang ini termasuk nyawa anak cucunya sudah diwakaf. Jadi jangan salah, anaknya sudah diwakafkan. Anak merasa, oh anak ternyata berarti saya sudah diwakafkan. Saya sudah diwakafkan oleh Trimurti. Walaupun pada waktu itu gue belum lahir. Kalau bicara nyawa, berarti anak saya pun juga sudah diwakafkan. Bukan berarti gak boleh Mas Tawasullah Sawarubah. Tidak dong, jelas banget. Dari tawafakon, namun dari gereja. Kan akan dari al-amr dan jul amr, fankihu atau al-amr. Fa'in gitu malah tadi lu. Dari ibahah, mubah. Wahid dari mubah. Kelas. Pak Sahal bicara seperti itu diiyakan oleh dua orang sahabat saudaranya. Semenjak itulah terjadi Traktat Trimurti. Maka Pak Fanani pun seperti itu. Pak Sahal seperti itu. Dibangunlah, bahkan kemudian Kuliatul Mu'alimin di launching tahun 37. Dibicarakan tahun 36. Idenya tahun 36, dikeluarkan tahun 37. Ya, KMI Kuliatul. Kenapa kok Kuliatul Mu'alimin? Kenapa Kuliatul Mudarisin? Ini penting nih. Kuliatul Mu'alimin.